Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah administrasi pendidikan. Langsung saja, soal yang pertama yaitu definisi mengenai administrasi publik. Administrasi publik adalah salah satu bidang keilmuan yang mempelajari mengenai tata cara pengelolaan, perencanaan, dan juga mempelajari mengenai bagian-bagian dalam bernegara, baik itu pemerintah maupun kebijakan publik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik ini suatu bidang ilmu mengenai operasi kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebijakan publik. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang ada di dalam administrasi publik. Yang pertama yaitu ada Henry Fayol. Administrasi merupakan bagian kegiatan dalam badan usaha. Badan usaha adalah yang melaksanakan ke arah satu tujuan atau objektif dengan usaha mendapatkan keuntungan yang optimal dari semua sumber-sumber yang tersedia. Yang kedua ada dari Woodrow Wilson. Dalam esainya terkenal The Study of Administration pada tahun 1887, Wilson memperkenalkan gagasan bahwa administrasi publik harus menjadi bidang ilmu yang mandiri dan terpisah dari politik. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dan standar etika bagi para administrator publik. Yang ketiga yaitu ada Mary Parker Follett. Follett merupakan salah satu tokoh perintis manajemen modern. Kontribusinya dalam administrasi publik adalah melalui gagasan tentang koordinasi dan integrasi dalam manajemen. Yang ketiga, apakah ada manfaat-manfaat yang kita dapatkan ketika mempelajari administrasi publik? Tentu dengan mempelajari ilmu administrasi ini kita mendapat beberapa manfaat ya. Di antaranya kita tuh menjadi tahu bagaimana planning, organizing, reporting, dan budgeting. Kemudian yang kedua, selain itu juga ilmu administrasi ini bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan operasional untuk mencapai tujuan. Lanjut yang ketiga, kita itu menjadi tahu mengenai cara-cara untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan dalam sebuah negara, khususnya yang erat kaitannya dengan administrasi. Nah, yang terakhir ada ketika kita mempelajari ilmu administrasi ini sangat bermanfaat di dunia pekerjaan. Untuk sekarang banyak perusahaan atau lembaga yang membutuhkan jasa expert dari orang administrasi. Kemudian yang pertanyaan keempat, apakah ada hubungan ilmu administrasi dengan ilmu lainnya? Ada. Yang pertama itu dengan sosiologi. Sosiologi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan politik mempengaruhi kebijakan publik dan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua ada dari ilmu ekonomi. Ekonomi dengan administrasi ini sangat erat kaitannya, terutama dalam pengelolaan sumber daya, kebijakan moneter, pembangunan ekonomi, dan beberapa hal lainnya. Kemudian yang ketiga ada dari ilmu politik. Administrasi publik merupakan bagian dari ilmu politik yang mempelajari berbagai aspek tentang kebijakan publik, politik publik, dan pemerintahan. Kemudian yang terakhir dengan ilmu hukum. Ilmu hukum juga berhubungan erat dengan ilmu administrasi, terutama dalam pengaturan atau pengelolaan kebijakan publik dan pelaksanaannya. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu mengenai dimensi ilmu administrasi. Yang pertama yaitu ada organisasi. Dimensi ini terkait dengan struktur, proses, dan mekanisme organisasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian yang kedua ada manajemen. Mary Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau sebagai pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang ada sehingga hasilnya maksimal. Yang ketiga ada kepemimpinan. Peran kepemimpinan dalam administrasi adalah untuk memimpin dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pengambilan keputusan salah satu tolak ukur yang utama biasa dipergunakan untuk mengatur efektivitas kepemimpinan dalam suatu organisasi ialah
kemampuan dan kemahirannya dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada komunikasi dan hubungan manusia. Mengenai pendapat bahwa manusia sebagai makhluk sosial, artinya memerlukan bantuan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai sesuatu. Kemudian pertanyaan terakhir, perbedaan dari administrasi publik dan administrasi privat. Tentu ada beberapa perbedaan ya. Salah satunya yaitu dari tujuan administrasi publik itu untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sedangkan tujuan administrasi privat itu untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang mempunyai saham atau perusahaan tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua adalah administrasi publik itu berkewajiban melayani seluruh masyarakat seadil-adilnya, sedangkan administrasi privat sering membedakan pelayanan. Yang ketiga, administrasi publik itu kekuasaan seutuhnya dari rakyat, sedangkan administrasi privat kekuasaan tergantung pada pemodal. Perbedaan yang terakhir yaitu proses administrasi publik lebih lambat dan sedangkan proses administrasi privat lebih cepat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.